Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maksum Mujahid dari kelompok 5. Di sini akan sedikit membahas mengenai kaidah sosial dan kaidah agama. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai manusia dan kebutuhan hidup. Manusia adalah sebagai makhluk yang individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Nah, kedudukan manusia selaku sebagai makhluk individu, yaitu manusia tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara penuh. Oleh sebab itu, maka terpaksa manusia itu harus hidup bermasyarakat dan harus hidup bersama-sama dengan manusia yang lainnya di dalam masyarakat, sehingga untuk mencapai kebutuhannya itu bisa lebih mudah. Selanjutnya ke materi yang selanjutnya, yaitu kaidah sosial. Kaidah sosial yaitu adalah suatu peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia itu harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, atau juga bisa dikatakan bahwa kaidah sosial itu sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, yang fungsinya yaitu untuk melindungi kepentingan manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari jenis-jenis kaidah sosial. Di sini ada beberapa jenis dan pembagian dalam kaidah sosial, yaitu yang pertama, kaidah keagamaan. Kaidah keagamaan atau kaidah agama di sini adalah suatu peraturan hidup yang oleh para pemeluknya itu dianggap sebagai perintah dari Tuhan, atau juga dapat dikatakan bahwa kaidah agama di sini berpangkal kepada kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kaidah agama ini berisi mengenai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang memberi tuntutan hidup kepada manusia agar dapat kedamaian hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya yaitu kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan di sini adalah sebagai peraturan hidup yang bersumber pada rasa kesusilaan di dalam masyarakat dan sebagai pendukungnya. Ini yaitu hati nurani manusia itu sendiri. Rasa ini didorong untuk melindungi kepentingan diri sendiri atau orang lain. Hati nurani manusia ini membisikkan untuk berbuat baik ataupun buruk. Tapi kaidah kesusilaan ini mendorong manusia untuk berkelakuan yang baik pada pribadinya. Kemudian kaidah kesopanan atau kaidah sopan santun. Kaidah kesopanan di sini yaitu sebagai peraturan hidup yang bersumber pada kepatutan, kebiasaan atau kesopanan dalam masyarakat. Kaidah kesopanan itu sendiri timbul atau diadakan oleh masyarakat yang dimaksudkan untuk mengatur pergaulan hidup sehingga tiap masyarakat itu saling menghormati. Kaidah kesopanan ini juga dapat menjadi suatu kebiasaan. Dengan demikian, kalau secara terus-menerus dilakukan dan diyakini sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, maka suatu saat kebiasaan tersebut akan menjadi hukum kebiasaan.
Selanjutnya kaidah hukum. Kaidah hukum di sini yaitu sebagai peraturan hidup yang sengaja dibuat atau yang tumbuh dari pergaulan hidup dan selanjutnya dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Dari kaidah hukum di sini diharapkan dapat melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.